Selamat datang di video pembelajaran Tips for Indonesia powered by Bina Nusantara University. Kami dari Binus University Online Sistem Informasi. Yang pertama ada rekan saya. Saya Dede Fajar Handoyo, NIM 26022694342, jurusan Sistem Informasi. Kemudian saya, Ignatius W. Nugroho, NIM 26022696670, jurusan Sistem Informasi. Dan saya, Wibisono Mahendra, NIM 26022697374, jurusan Sistem Informasi. Kami di sini akan membawakan tentang Office Automation dalam lingkungan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di Kementerian Keuangan. Dalam pembelajaran kali ini, learning outcome yang akan kita capai diantaranya, yang pertama, memahami konsep dasar Office Automation dan pentingnya penerapan dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses bisnis sebelum penerapan Office Automation. Yang ketiga, menjelaskan implementasi Office Automation di Kementerian Keuangan dan dampaknya terhadap peningkatan efisiensi. Serta yang keempat, mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Office Automation di masa depan. Di era digital seperti sekarang, di mana transformasi teknologi telah menjadi fondasi utama dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas, pemerintah sebagai salah satu lembaga administrasi negara terbesar di dunia tentunya tidak dapat terus-menerus menerapkan cara kerja yang lama dan kuno, tidak efisien dan menghambat produktivitas dengan mempertahankan aktivitas kantor sehari-hari yang berkutat dengan tumpukan dokumen cetak yang memenuhi ruangan dan membuang begitu banyak sumber daya yang berharga. Berdasarkan United Nations Government Survey 2022, Indonesia berada di peringkat 77 pada tahun 2022. Peringkat tersebut naik dari tahun 2020 yang berada di peringkat 88. Hal ini menunjukkan bahwa kerja implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu kementerian yang mengimplementasikan e-government adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mendapatkan indeks SPBE sebesar 3,72 dengan predikat sangat baik. Hal tersebut menunjukkan transformasi digital di Kementerian Keuangan berjalan dengan baik. Transformasi digital ini diharapkan menjadi sarana untuk penyempurnaan proses bisnis dalam rangka peningkatan layanan di masa mendatang. Secara formal, implementasi transformasi digital di Kementerian Keuangan telah dirumuskan dalam 37 inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang dimulai pada tahun 2019. Adanya Office Automation menjadi salah satu enabler untuk mewujudkan ekosistem kerja baru dengan sistem kerja fleksibel di Kementerian Keuangan. Melalui sistem kerja fleksibel sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 416 tahun 2023 tentang sistem kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan, aparatur sipil negara diharapkan dapat menjalankan pekerjaan secara fleksibel, baik dari sisi lokasi dan atau waktu, dan dalam rangka mewujudkan organisasi yang adaptif. Beberapa hasil transformasi digital Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Office Automation berupa modul naskah dinas online atau naskah dinas elektronik berupa Nadine Kementerian. Kemudian kemarin itu ada Kementerian Keuangan Learning Center, kartu kredit pemerintah, join profile perpajakan, dan beberapa aplikasi yang dihasilkan seperti Sakti dan Super App satu Kementerian Keuangan atau satu Kemenkeu. Oke, sebelum hadirnya Office Automation, proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan penuh dengan tantangan. Pekerjaan manual seperti pengisian formulir, pencatatan manual, dan komunikasi yang terpisah-pisah seringkali menyebabkan keterlambatan, kesalahan, dan inefisiensi. Proses yang memakan waktu dan tidak terintegrasi ini membuat pegawai kewalahan dan menghambat pelayanan publik. Perjalanan transformasi digital Kemenkeu merupakan sebuah proses yang panjang sebagai efek meleknya klien internal, yakni pegawai Kemenkeu, dan masyarakat serta stakeholder terhadap pemanfaatan teknologi. Adaptasi Office Automation tidak terlepas atas upaya Kementerian Keuangan membangun digital workplace sesuai dengan amanat dalam Keputusan Kementerian Keuangan nomor 125 KMK 2020. Konsepsi Office Automation di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bentuk penunjang budaya digital workplace melalui satu platform Office yang sama, terintegrasi, dan pengalaman user yang optimal. Kemudian implementasi Office Automation di Kementerian Keuangan. Implementasi Office Automation di Kementerian Keuangan tidak hanya berfokus
pada pengembangan aplikasi di dalamnya saja, tetapi juga mendorong adanya penyesuaian aturan yang progresif serta budaya organisasi yang tumbuh dengan adaptasi teknologi informasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Keuangan mengimplementasikan Office Automation. Platform ini menyatukan berbagai aplikasi dan alat komunikasi, memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Dengan eKemenQ, setiap tugas kini dapat dikelola secara digital, mulai dari pengarsipan dokumen hingga rapat virtual, semuanya dalam satu sistem yang terintegrasi. Implementasi OA ini, atau Office Automation Kementerian Keuangan, memiliki tujuan selain membangun ekosistem digital workplace dan efisiensi, diharapkan juga dapat menunjang antara lain yang pertama, adanya peningkatan efektivitas bekerja yang memiliki standar pengukuran norma waktu penyelesaian sesuai proses bisnis yang ada di Kementerian Keuangan, adanya efisiensi berkaitan dengan berkurangnya biaya operasional seperti belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan biaya kurir. Kemudian adanya peningkatan terhadap kepuasan pengguna Office Automation yang meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran Office Automation di Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan respon terhadap kebijakan baik secara internal maupun lintas unit eselon melalui arahan yang mudah terpantau, pembangunan pola kerja secara kolaboratif dan digital, pemanfaatan data untuk kepentingan yang strategis, serta mengurangi silo atau gap yang terjadi di sistem-sistem yang berada di dalam Kementerian Keuangan. Selain hal tersebut, dapat meningkatkan efisiensi dalam bekerja yang diukur dengan berkurangnya biaya operasional, seperti perjalanan dinas, kurir, alat tulis, dan kertas. Hal ini juga ditunjang dengan implementasi transformasi digital di Kemenq, yang secara formal dirumuskan dalam 37 inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang dimulai pada tahun 2019. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik atau Nadine Kemenq merupakan salah satu implementasi inisiatif strategis Kemenq dalam kerangka besar Office Automation yang telah berhasil dirilis pertama kali pada tahun 2020. Aplikasi Nadine Kemenq merupakan sistem pengelolaan naskah dinas dengan memanfaatkan jaringan internet untuk merekam dan menyimpan serta memproses informasi naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kolaborasi Nadine menjadikan komunikasi formal melalui naskah dinas di Kemenq menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, implementasi Nadine sejak tahun 2020 telah berdampak signifikan dengan menurunkan belanja alat tulis kantor dan biaya pengiriman surat dinas atau POS. Surat dinas telah bertransformasi menjadi less paper dan less courier system sehingga mendukung efisiensi sumber daya dan less carbon footprint. Implementasi Nadine pada tahun 2020 hingga 2022 telah menghemat anggaran senilai 132,72 miliar. Kemudian kita akan membahas studi kasus di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam penerapan Office Automation. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun adalah contoh nyata bagaimana Office Automation dapat memberikan dampak positif, sebagaimana yang telah diteliti dalam publikasi yang berjudul Analisis Penerapan Office Automation pada Proses Bisnis Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, yang diteliti oleh Bintoro Aryo, yang dirilis pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, dilaporkan bahwa Office Automation melalui platform eKemenQ dan aplikasi Nadine telah digunakan untuk mengelola berbagai tugas penting, seperti pengelolaan inventaris kapal, pemeliharaan, dan operasi patroli. Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan dan operasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mendukung tugas bea dan cukai dalam menjaga keamanan negara. Selain itu, semenjak munculnya pandemi COVID-19, proses bisnis yang ada tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan kondisi ideal. Banyaknya proses penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara virtual membuat hasil pekerjaan yang diselesaikan berisiko timbulnya kesalahan atau fraud. Munculnya fraud tadi dapat mengakibatkan terhambatnya atau gagalnya mencapai visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan data yang terpusat melalui Office Automation, jenis-jenis dokumen yang secara khusus berada di lingkungan PSO seperti laporan pemeriksaan, kondisi kapal, atau maintenance work order dapat digunakan secara digital dengan mengacu pada ketentuan naskah dinas di Kementerian Keuangan. Adanya pemanfaatan teknologi ini juga akan berdampak pada tingkat norma waktu penyelesaian tahapan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang ada pada proses bisnis dalam PSO Tanjung Balai Karimun dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Baik, manfaat Office Automation di Kementerian Keuangan sangat nyata. Dengan sistem otomatis dan terintegrasi, produktivitas pegawai meningkat signifikan.
Proses bisnis yang sebelumnya rumit dan memakan waktu kini dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, biaya operasional pun berkurang drastis, termasuk biaya untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan pengiriman dokumen. Penerapan flexible working hour memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja. Kutip dari salah satu jurnal mengenai implementasi flexible working space dan flexible working hour Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, flexible working arrangement atau FYA berpengaruh terhadap kinerja, yang artinya meliputi time flexible, place flexible, dan memiliki kontribusi positif dan signifikan dalam mempengaruhi kinerja demi mencapai target yang telah ditentukan maupun performa pegawai dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja Kemenkyu 1 yang kolaboratif dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan. Dengan adanya Office 365 dan 1 Kemenkyu, aplikasi ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama untuk mempermudah dan mempersingkat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan produktivitas, mengakomodasi mobilitas, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota tim, tentunya berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, manfaat lainnya adalah mewujudkan Kemenkyu sebagai data-driven organization. Itu organisasi yang mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data yang tepat dan memadai. Pada era saat ini, maka penerapan data-driven organization harus bisa dilakukan secara lebih cepat dan optimal. Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga mengenai efisiensi anggaran, khususnya belanja bahan, konsumsi ATK, pada tahun 2021 terjadi penurunan 62,76% dari tahun 2019, dari 342,8 miliar menjadi 127,39 miliar. Penggunaan teknologi digital membuat proses pelayanan kepada stakeholder, dalam hal ini masyarakat, menjadi lebih efisien, cepat, dan akuntabel. Contohnya dengan adanya e-filing, e-billing, e-faktur dalam administrasi perpajakan. Kemudian manfaat lainnya adalah mencegah dan mendeteksi adanya fraud. Dengan penggunaan teknologi yang saling terintegrasi dalam setiap prosesnya, maka adanya fraud akan dapat diidentifikasi dan ditelusuri dengan lebih mudah karena setiap aktivitas transaksi tercatat dalam sebuah sistem. Kemudian tantangan dan saran untuk masa depan. Meskipun banyak manfaat yang telah dirasakan, penerapan Office Automation di Kementerian Keuangan tidak lepas dari tantangan yang menghadapi. Antara lain, pertama, adanya kendala jaringan, fasilitas teknologi maupun fasilitas pendukung lainnya. Kedepannya penting untuk memastikan bahwa Office Automation dibangun dalam infrastruktur yang andal dan mampu mengakomodasi seluruh tugas-tugas dalam Office Automation. Kemudian fasilitas teknologi seperti komputer, laptop, maupun jaringan harus dapat memadai di seluruh daerah dan dapat mendukung penerapan Office Automation secara optimal. Kemudian, kesiapan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, berbagai pelatihan-pelatihan kepada pengguna juga harus dikembangkan secara terus-menerus menggunakan metode yang menarik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap aplikasi Office Automation. Baik, tadi adalah video pembelajaran dari kami. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Office Automation bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengubah cara kita berpikir, di mana kita dapat menerapkan sistem yang efisien dan terintegrasi. Kementerian Keuangan, sebagai salah satu lembaga pemerintahan, mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih produktif dan efisien. Dari situ, mari kita terus adaptasi dan inovasi untuk mencapai tujuan bersama demi pelayanan publik yang lebih baik. Kita di sini membawakan beberapa referensi. Yang pertama ada jurnal oleh Bintoro Aryo B mengenai analisis penerapan Office Automation pada proses bisnis PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Pengaturan Menteri Keuangan nomor 24 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja pangkalan sarana operasi Bea Cukai. Kemudian keputusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 01 tahun 2020, dan yang terakhir ada keputusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 01 2020 tentang Digital Workplace. Sekian dari kami untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.